Selamat datang di channel YouTube Ahmad Israel. Oke semuanya, semua siswa-siswa saya juga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3, konsep jarak. Pada jarak ini ada beberapa macam jarak. Yang pertama, nanti setelah menyaksikan tayangan ini Anda dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Oke. Kita akan membahas jarak antara yang pertama titik ke titik, titik ke garis, kemudian titik ke bidang, kemudian garis ke garis, dan garis ke bidang, dan yang terakhir adalah bidang ke bidang. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas jarak titik ke titik. Kita perhatikan contohnya ini. Jarak titik ke titik. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke B. Kita lihat adik manisnya. Ini adalah titik A. Kemudian di sini ada titik B. Yang namanya jarak. Ini. Oke. Ini merupakan jarak dua titik. Jarak dua titik inilah nanti yang dinamakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Itulah dinamakan jarak. Ya, panjang ruas garis yang menghubungkan titik inilah yang dinamakan jarak dua titik. Oke, kita perhatikan contohnya. Oke, lanjut. Contoh. Diketahui kubus A, B, C, D, E, E, F, G, H. Kalau kita gambar seperti ini, A, B, C, D, E, F, H. Kemudian, dengan panjang rusuk A cm. Nah, rusuknya A. Rusuknya A berarti panjangnya A. Tentukan jarak titik A ke C. Itu titik A ke C gambarnya dilihat. Oke. Kemudian titik A ke G. Kita lihat gambarnya juga. Itu gambarnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah titik A ke tengah-tengah bidang E, F, G, H. Kita lihat. Oke. Itu dimisalkan P berarti A ke P. Karena E, F, G, H bisa diwakili oleh titik T. Ada 3 permasalahan. Rusuknya A cm. Nanti di dalam soal-soal biasanya A-nya diganti angka. Tapi caranya sama. Sebagai konsep dasarnya, adik harus tahu yang namanya teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras. Oke. Kita lanjut bahas yang pertama. Pembahasan yang pertama. Tadi ditanya adalah A ke C. Kita lihat gambarnya di situ A ke C, A ke C. Sudah terlihat kan semuanya? Perhatikan segitiga ABC yang kita lihat siku-siku di B. Sambil dilihat gambarnya. Siku-siku di B. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. AC itu kan sisi miring. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. AB-nya adalah A senti, maka sama dengan ini AB diganti dengan A, berarti akar A kuadrat plus A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar A2A kuadrat.
A kuadrat di akar jadinya A. Jadi A akar 2. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan diagonal sisi AC. Ya, AC itu dinamakan diagonal sisi. AC dinamakan diagonal sisi. Jadi berapa? A akar 2. Bisa dipahami ya? A akar 2. Oke, ini dinamakan diagonal sisi. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua. Jarak AG. Jarak A ke G, perhatikan segitiga ACG. Kita lihat segitiga ACG. Siku-sikunya di C. Maka akan berlaku teorema Pitagorasnya AG sama dengan akar AC kuadrat plus CG kuadrat. AC sendiri sama dengan berapa? Tadi kan sudah diketahui AC sama dengan A akar 2. Berarti sama aja dengan akar A akar 2 kuadrat plus A kuadrat. Karena AC sudah ditarik tadi ya. AC sudah tadi dicari. Di contoh pertama. Sehingga di situ A akar 2 kuadrat itu kan sama dengan 2A kuadrat plus A kuadrat. Sehingga didapatkan di sini A 3A kuadrat. Akar dari 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Oke. Sehingga AG ini dinamakan diagonal ruang. AG itu diagonal ruang. AG sebenarnya berapa? A akar 3. Oke. Oke, itu saja untuk AG. Sekarang kita lihat yang terakhir. Jarak AP, di mana P adalah titik tengah dari EFGH. Oke, titik tengah EFGH. Ditanya A ke P. Untuk menyelesaikan ini kita perhatikan segitiga AEP yang siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di E. Maka bisa didapatkan bahwa AP sama dengan akar AE kuadrat plus EP kuadrat. Ya kan? Maka di sini kita jadikan AE tadi sama dengan A kuadrat plus EP itu setengah dari diagonal sisi EG. EG itu kan sama dengan AC. Dan EP itu setengahnya dari EG. Berarti EP setengahnya dari diagonal sisi. Berarti setengah dari A akar 2. Lanjut. A kuadrat plus setengah A kuadrat itu dikalikan dengan setengah A akar 2. Setengah dikuadratkan kan aslinya seperempat. Akar 2 dikuadratkan 2. Seperempat dikali 2 setengah. Itu aslinya. A kuadrat ditambah setengah A kuadrat jadinya 3/2 A kuadrat. 3/2 A kuadrat. Jadi kalau diakarkan jadinya setengah A akar 6. Dirasionalkan nantinya. Sehingga didapatkan bahwa jarak A ke P adalah setengah A akar 6. Ini konsep dasar untuk jarak titik ke titik. Sebenarnya masih ada contoh-contoh yang lain. Nanti bisa dilihat di YouTube Ahmad Israel di video-video yang sudah pernah saya bahas. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel. Tonton terus video-video kami karena selanjutnya kita akan bahas tentang apa?
kita akan bahas tentang jarak titik ke garis. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.